Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Telaah Pesantren, Ibu Dr. Hajah Ratu Suntia MAG. Perkenalkan, nama saya Syifa Hairunisa Firdaus dengan NIM 11920200246, kelas PAI 6F, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai karakteristik dan tipe pondok pesantren. Seperti yang kita ketahui bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik atau ciri khas yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lainnya. Secara umum, yang saya ketahui bahwa pondok pesantren memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada pondok pesantren tradisional yang sering kita sebut pondok pesantren salafi. Di mana pondok pesantren ini yang masih terikat kuat oleh tradisi-tradisi lamanya. Di antaranya, dari sistem pengelolaan pendidikan cenderung berada di tangan kiai sebagai pemimpin sentral sekaligus pemilik pondok pesantren tersebut. Dan di pondok pesantren ini pun hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama Islam. Selain itu, materi pendidikan yang ada di pondok pesantren ini bersumber dari kitab-kitab berbahasa Arab klasik atau yang sering kita sebut kitab kuning. Nah, dengan menggunakan metode pendidikan yang tradisional seperti sistem weton atau bandongan dan sorogan. Di pondok pesantren tradisional ini pun hubungan antara kiai, ustadz, dan santri yang bersifat hierarkis. Kehidupan santri di pondok pesantren tradisional ini cenderung bersifat komunal dan egalitar. Selain itu, adapun pondok pesantren salafi ditambah dengan lembaga sekolah yaitu madrasah, SMA, atau kejuruan yang merupakan karakteristik pembaharuan dan modernisasi dalam pendidikan Islam di pesantren. Meski demikian, pesantren tersebut tidak menghilangkan sistem pembelajaran yang asli, yaitu sistem sorogan, bandungan, dan wetonan yang dilakukan oleh ustadz atau kiai di pesantren tersebut. Adapun karakteristik dan tipe pondok pesantren modern. Nah, pondok pesantren modern ini memiliki gaya kepemimpinan pondok pesantren yang cenderung korporatif. Program pendidikannya pun berorientasi pada pendidikan agama dan pendidikan umum. Materi yang ada di pondok pesantren modern ini bersumber dari kitab-kitab klasik dan non-klasik. Pelaksanaan pendidikannya pun lebih banyak menggunakan metode-metode pembelajaran modern dan inovatif. Di pesantren modern ini pun, hubungan antara kiai dan santri cenderung bersikap personal dan kolegial. Kehidupan santri di pondok pesantren modern ini bersifat individualisme dan kompetitif. Pondok pesantren modern ini yaitu pondok pesantren terbuka untuk umum. Kalau pesantren ini pun telah mengalami transformasi yang sangat signifikan, baik itu dalam sistem pendidikannya maupun unsur-unsur kelembagaannya. Di samping itu, pondok pesantren modern sangat memperhatikan terhadap pengembangan bakat minat santri, sehingga di pondok pesantren modern ini pun santri bisa mengeksplor dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Menurut Abdullah Syukri Zakashi mengemukakan pendapat bahwa pesantren sejak berdirinya hingga perkembangannya sampai sekarang dapat dikategorikan menjadi 3 macam bentuk. Yang pertama, yaitu pesantren tradisional yang masih tetap mempertahankan tradisi-tradisi lamanya, yaitu pembelajaran kitab sampai kepada permasalahan tidur, makan, serta kitab maraji yang biasa kita sebut sebagai kitab kuning. Yang kedua, ada pesantren semi modern, yakni pesantren yang memadukan antara pesantren tradisional dan pesantren modern. Sistem pembelajarannya pun di samping kurikulum pesantren tradisional, dalam kajian kitab klasik juga memakai kurikulum Kemenak dan Kemendiknas. Yang ketiga, ada pesantren modern, yang kurikulumnya juga sistem pembelajarannya telah tersusun secara modern. Demikian juga sistem manajemennya.
cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik dan tipe pesantren. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.